Teori kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini mengatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Kedaulatan Tuhan ini merupakan salah satu teori kedaulatan yang cukup tua di dalam sejarah ilmu tata negara. Kedaulatan Tuhan menjelaskan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan untuk menjalankan pemerintahan secara langsung. Contoh negara yang pernah menganut macam kedaulatan ini adalah Arab Saudi, Jepang, dan Mesir. Teori kedaulatan kedua yaitu teori kedaulatan raja. Kedaulatan raja menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Secara langsung, raja tidak tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku. Raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja yang bahkan tidak bermoral pun tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia, maka kekuasaan raja merupakan tirani bagi rakyatnya. Kedaulatan yang dimiliki oleh raja ini mengakibatkan raja berkuasa sewenang-wenang. Negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja ini adalah Prancis, Thailand, dan Inggris. Ketiga, ada teori kedaulatan negara. Pada teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Sumber kedaulatan yang dijalankan berdasarkan dari kehendak negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan untuk kepentingan negara. Teori kedaulatan ini melaksanakan pemerintahan tirani. Contoh negara yang pernah melaksanakan bentuk kedaulatan ini adalah Italia dan Rusia. Yang keempat, ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Kedaulatan hukum mewajibkan suatu pemerintahan untuk melindungi HAM dan mengutamakan hukum di dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Negara penganut kedaulatan ini adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan banyak negara-negara di Eropa. Yang kelima, ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini mengutamakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa rakyat merupakan kesatuan oleh suatu perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Adapun contoh negara penganut kedaulatan ini adalah Amerika Serikat, Prancis, dan tentunya negara kita, Indonesia.